Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada baginda yang mulia Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan juga kepada keluarga serta sahabat dan orang-orang yang istiqomah meniti jalan beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Ushul Tsalatsa, karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Setelah sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan daripada landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka kita akan melanjutkan pada Al-Aslul Tsani, landasan yang kedua, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Di sini Syekh mengatakan Al-Aslu Ats-Tsani ma'rifatu dinil Islami bil adillah. Landasan yang kedua, dan ini adalah pertanyaan kedua di dalam kubur nanti, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil. Jadi hal kedua yang wajib kita pelajari, yang wajib kita ketahui sebagai bekal kita menuju akhirat adalah mengenal agama kita, agama Islam. Dan Syekh di sini menegaskan bahwa mengenal agama Islam adalah bil adillah, berdasarkan dalil. Ini disebabkan karena ikhwani fiddin, agama kita, agama Islam adalah agama dalil. Apa yang ditunjukkan oleh dalil yang sahih, maka itu yang kita pegang, itu yang kita ambil. Dan yang tidak ditunjukkan oleh dalil, tidak ditunjukkan oleh dalil Al-Quran ataupun dalil sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka dia bukan dalil. Apa yang menjadi agama di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, itulah menjadi agama kita, dan yang tidak menjadi agama di zaman beliau bukan menjadi agama kita. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian setelahnya Syekh menjelaskan hakikat dari Islam. Beliau mengatakan, wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam yaitu kita berserah diri kepada Allah. Kita tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dengan tauhid, yaitu dengan mengesahkan Allah, dengan mentauhidkan Allah baik dalam rububiyahnya, asma dan sifatnya, dan juga di dalam peribadatan kepadanya. Kemudian yang kedua, yaitu kita al-inqiyad, tunduk, taat, melaksanakan ketaatan. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, ini adalah definisi Islam secara umum. Karena istilah Islam, dia dilihat dari dua sisi. Islam secara umum, kemudian yang kedua, Islam secara khusus. Islam sebagai agamanya semua nabi,
maka dia hakikatnya adalah ada pada 3 hal yang disebutkan Syekh, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larang-larangannya. Kemudian yang ketiga adalah berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Ini adalah definisi Islam secara umum. Maka dengan definisi ini, semua agamanya para nabi dan rasul adalah agama Islam. Ya, karena semua nabi dan rasul yang Allah Azza wa Jalla utus ke muka bumi, maka dakwah mereka ada pada 3 hal ini, yaitu mengajak kepada mentauhidkan Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah berlepas diri dari kesyirikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mana dakwahnya adalah mengajak kepada Allah dan mereka menyerukan untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Adapun definisi Islam secara khusus, maka maksudnya adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Agama yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Siapa yang mengikuti agama Nabi alaihi salatu wassalam, dialah yang disebut sebagai muslim, dan yang tidak mengikuti beliau, yang tidak taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia tidak dikatakan sebagai muslim, tidak dikatakan sebagai penganut agama Islam. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Setelah menyebutkan definisi Islam secara umum yang merupakan agamanya semua nabi dan rasul, Syekh kemudian berbicara secara khusus tentang agama Islam secara khusus yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau menerangkan bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam terbagi menjadi 3 tingkatan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Jibril alaihi salatu wassalam, ya, bahwa agama yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam pertama disebut dengan tingkatan Islam, kemudian tingkatan iman, kemudian yang ketiga adalah tingkatan ihsan. Di sini Syekh mengatakan wa huwa salasu maratiba. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi wasallam dia terbagi menjadi 3 tingkatan. Al-Islamu wal imanu wal ihsan. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap tingkatan masing-masing dari Islam, iman, dan ihsan masing-masing memiliki rukun-rukun. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam lebih kepada amalan yang tampak. Islam lebih kepada bagian agama yang tampak, berupa ucapan ataupun yang berupa perbuatan. Sedangkan iman adalah bagian agama yang lebih kepada perkara batin, lebih kepada perkara hati, perkara keyakinan, perkara keimanan. Sedangkan ihsan yang artinya berbuat baik mencakup ihsan di dalam Islam, ihsan di dalam iman. Berislam dengan baik dan beriman dengan baik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentang Islam, iman, dan ihsan ini tampak pada hadis Jibril alaihissalam ketika Jibril bertanya kepada Nabi alaihissalam, "Akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam.
Maka Nabi kita alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita. Ya. Maka Nabi menyebutkan Islam itu adalah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah menegakkan salat. Kemudian yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa Ramadan. Dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Semuanya adalah perkara-perkara zahir. Sedangkan ketika Jibril bertanya tentang mal iman, ya akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang keimanan itu. Maka Nabi SAW menyebutkan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir. Takdir yang baik dan juga takdir yang buruk. Sedangkan ketika ditanya tentang ihsan, ya, maka Nabi SAW mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seakan-akan engkau melihatnya. Ya, kita beribadah dan di dalam diri kita, dalam hati kita, kita meyakini, menyadari bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahwa kita di hadapan kita ada Allah, kita melihat Allah Azza wa Jalla. Dan ini tentu tingkatan ihsan yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya adalah engkau ketika tidak bisa menghadirkan itu, maka ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla melihatmu yang sedang berdiri salat, yang sedang mengerjakan puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullah. Kemudian para ulama tentang Islam, iman, mereka menjelaskan bahwa antara Islam dan iman, ya, ada keumuman dan ada kekhususan. Secara hakikat, maka Islam lebih luas daripada iman. Ya, secara hakikat, maka Islam lebih luas daripada iman. Dan bahwa orang yang dikatakan Muslim, ya, dia belum tentu masuk dalam kategori mukmin. Tidak semua orang yang Muslim masuk dalam kategori mukmin, tapi setiap orang yang masuk dalam kategori mukmin maka dia adalah Muslim. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentang pembagian agama Islam menjadi 3 tingkatan ini, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Jibril, juga ditunjukkan oleh firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Hujurat. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Bahwasanya orang-orang Badui berkata kepada Nabi, kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Katakan wahai Rasul, terangkan kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi hendaklah kalian mengatakan, kami telah masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman belum merasuk ke dalam hati kalian, belum masuk ke dalam jiwa kalian. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, tetapi kendati dibedakan antara Islam, iman dan ihsan, maka ketahuilah bahwasanya, ya, antara Islam dan iman ya tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ya, bahwa orang yang beriman dia wajib mengamalkan rukun-rukun Islam, dan bahwa orang yang Muslim pun juga wajib mengamalkan rukun-rukun iman. Seorang Muslim yang mengaku dirinya beragama Islam, kemudian dia tidak melaksanakan, tidak menjalankan rukun-rukun iman, maka Islamnya tidak benar dan tidak diterima. Dan begitu juga orang yang mengaku dirinya mukmin, kemudian dia tidak menjalankan
tidak mengamalkan rukun-rukun Islam juga demikian, imannya tidak bisa dibenarkan. Sehingga antara iman dan Islam terjadi pertalian dan saling keterikatan. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah menjelaskan bahwa agama Islam terbagi menjadi tingkatan Islam, tingkatan iman, tingkatan ihsan, dan bahwa masing-masing memiliki rukun-rukunnya sendiri, selanjutnya Syekh menjelaskan tentang rukun Islam. Beliau mengatakan, al-martabatul ula al-islamu. Tingkatan agama yang pertama adalah tingkatan Islam. Farkanul islami khamsah. Rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama adalah syahadat atau kesaksian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Wa iqamus shalah. Kemudian yang kedua adalah menegakkan salat. Salat yang dimaksud di sini adalah salat 5 waktu. Kemudian wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Menunaikan zakat yaitu zakat harta. Ya, bagi orang-orang yang hartanya telah memenuhi syarat, memenuhi kriteria untuk wajib zakat. Wa saumu Ramadan, kemudian yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian wa hajju baitillahil haram. Yang kelima adalah berhaji ke Baitullah al-Haram, berhaji ke Ka'bah. Ikhwani fiddin, rahimanikumullah, 5 ya perkara ini dia adalah rukun Islam atau disebut dengan rukun Islam. Dan istilah rukun dijelaskan oleh para ulama bahwa rukun artinya bagian yang terpenting dari sesuatu. Dikatakan rukun Islam maksudnya bagian terpenting daripada syariat dan agama Islam. Ikhwan fillah, ketika tadi disebutkan bahwasanya Islam itu adalah kaitannya dengan perkara-perkara yang zahir dari agama kita, maka tentunya syariat Islam yang bersifat zahir sangat banyak sekali. Tetapi dari sekian banyak syariat Islam yang zahir, perkara agama yang tampak ini, yang terpenting diantaranya adalah 5 perkara. Yaitu 1, 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan yang kelima adalah berhaji ke Baitullah. Ikhwani fiddin, rahimakumullah, yang menunjukkan rukun Islam yang 5 ini adalah hadis yang tadi kita bacakan, yaitu pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Nabi alaihissalam, akhbirni anil Islam. Ya, terangkan kepadaku tentang Islam itu. Maka Nabi menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah. Yang kedua adalah engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kemudian engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, kemudian engkau berpuasa Ramadan. Kemudian yang kelima adalah berhaji ke Baitullah. Ya. Dan juga ditunjukkan oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi kita alaihi salatu wasalam beliau pernah bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Dibangun di atas 5 pilar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wal haji, kemudian keempat adalah berhaji, yang kelima wa saumi Ramadan, berpuasa Ramadan. Ya, di lafaz yang lain didahulukan berpuasa Ramadan, kemudian
yang kelima adalah berhaji ke Baitullah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Untuk pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita sampaikan berguna bagi kita. Kebenaran datangnya dari Allah saja, dan jika ada kekeliruan, kesalahan, maka itu murni kejahilan dan kekurangan kami, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.